Messi cari rumah kini masih di hotel mewah 300 jutaan rupiah semalam. Lionel Messi mulai mencari rumah setelah pindah ke Paris Saint-Germain. Untuk sementara waktu, Messi dan keluarga masih menginap di hotel dengan kamar mewah seharga 300 jutaan rupiah untuk satu malam. Setibanya di kota Paris untuk gabung dengan klub barunya, Messi sekeluarga menginap di hotel Le Royal Monceau. La Pulga kabarnya menyewa sebuah suite seharga 20.000 atau jika dikonversi sekitar 336 juta rupiah setiap malamnya. Menurut ESPN, Messi juga terlihat cukup betah dengan impresi awalnya terhadap kota mode tersebut. Salah satunya karena publik cukup menjaga privasinya, bukan cuma di kawasan hotel. Saat Lionel Messi keluar santap malam berduaan dengan sang istri Antonella awal pekan ini, mereka pun sempat berjalan-jalan di kawasan sekitar Arc de Triomphe tanpa diusik fan. Saat itu kabarnya cuma ada 2 penggemar cilik yang minta tanda tangan sepak bola asal Argentina tersebut. Kini, seperti dikabarkan AS, Lionel Messi sudah mulai mencari rumah tinggal buat dirinya, Antonella, dan anak-anak mereka. Disebutkan bahwa salah satu pertimbangan mereka dalam mencari rumah berkaitan erat dengan prioritas lain, mencari sekolah anak. Menurut surat kabar Le Parisien, para agen properti kelas atas di Paris kini sedang bekerja keras dalam mencari rumah tinggal yang tepat buat Messi sekeluarga. Dengan Paris Saint-Germain pun ikut membantu. Tapi sejauh ini, Messi dan Antonella belum memutuskan apakah hendak membeli atau sekedar menyewa properti yang akan mereka tinggali tersebut. Mereka mau seperti yang mereka punya di Barcelona, sebuah rumah kontemporer dengan penampilan bersih yang punya taman dan kolam renang. Tidak mudah mencari kolam renang di pasaran Parisien, khususnya di properti yang disewakan. Gara-gara Lionel Messi, semua pemain PSG tak ada yang mau dijual. Gara-gara Lionel Messi, semua pemain PSG tak ada yang mau dijual walau klub sangat membutuhkan suntikan dana segar. Kehadiran Lionel Messi di Paris Saint-Germain bikin semua anggota institusi klub tajir Liga Prancis itu antusias. Baik pemain, staf pelatih, maupun karyawan non-teknis PSG menantikan kerjasama dan dampak kemunculan ex-kapten Barcelona itu untuk performa klub. Hal ini jelas mendatangkan atmosfer positif tetapi sekaligus bikin pusing direktur klub, Leonardo. Tugasnya kini adalah menjual pemain demi mengurangi beban skuad setelah melakukan manuver brilian di bursa transfer. Tagihan gaji bakal sangat membekat karena para pemain anyar ini otomatis masuk daftar 10 personel berbayaran tertinggi di Paris. Menurut laporan AS, seperti dikutip Bolasport.com, Lionel Messi akan mendapatkan upah sebelum pajak mencapai 35-40 juta euro per musim. Jumlah itu menjadikannya pemain berpendapatan tertinggi di PSG. Messi menggeser Neymar Jr. yang mengantongi 36 juta euro per musim. Sementara gaji Sergio Ramos, Wijnaldum, dan Hakim ditaksir berada di angka 20-an juta euro. Sejauh ini kerja Leonardo baru menghasilkan 10 juta euro, termasuk bonus dari hasil melepas Michael Baker ke Leverkusen. Thilo Kehrer dan Julian Draxler menolak pindah. PSG juga kesulitan menemukan peminat yang cocok untuk Mauro Icardi, Pablo Sarabia, atau Ander Herrera. Terbaru, Paris Saint-Germain mengupayakan penjualan Layvin Kurzawa. Bek sayap berkebangsaan Prancis itu ditawarkan ke rival domestik Olympique Lyon. Hanya, negosiasi masih terkendala besaran gaji yang tinggi buat Kurzawa. Hanya tersisa kurang 2 pekan bagi PSG mengobrol para pemain yang masuk daftar jual di bursa transfer. Kepindahan Lionel Messi ke PSG persatukan lagi ayah anak ini. Kepindahan Lionel Messi dari Barcelona ke PSG ternyata membawa berkah bagi ayah anak Pepe dan Alvaro Costa. Keduanya kini bisa kembali hidup berdekatan dengan Paris. Pepe Costa adalah asisten pribadi yang dibayang Messi ke Paris. Dia telah bekerja bersama mega bintang asal Argentina itu sejak 2015. Awalnya, Pepe merupakan staf di Barcelona. Dia bekerja di sana sejak Messi masih bermain di Akademi La Masia. Pepe sempat terlibat perseteruan dengan pelatih Luis Enrique yang membuat pihak klub memecatnya. Messi menyelamatkan Pepe dengan berbicara kepada Presiden Josep Maria Bartomeu untuk tak memecat Costa. Dia juga memberikan Costa pekerjaan sebagai asisten pribadi. Sejak saat itu Pepe disebut sebagai satu dari sedikit orang kepercayaan Messi. Dia bertugas mengatur jadwal si pemain hingga mengurus masalah pribadi seperti memesan tempat di restoran atau hotel ketika Messi sedang berlibur bersama keluarganya. Singkatnya, Pepe adalah orang yang akan dihubungi Messi ketika dia membutuhkan sesuatu. Tak hanya dengan Messi, Pepe disebut juga sangat dekat dengan istri dan ketiga anaknya, Antonella Roccuzzo, serta Thiago, Matteo, dan Ciro.
Saat berlibur di Ibiza beberapa pekan lalu, Pepe disebut ikut bersama keluarga Messi. Dia juga hadir saat Messi menikahi Antonella di Argentina pada 2017 lalu. Demikian halnya dengan para sahabat Messi dalam serial Netflix yang menunjukkan keintiman skuad Barcelona pada 2019, Pepe sempat terlihat berbincang santai dengan Luis Suarez, Jordi Alba, dan Messi sendiri. Saat itu keempatnya sedang menikmati daging panggang dalam sebuah pesta kecil di kediaman Messi. Pepe memiliki seorang anak bernama Alvaro Costa yang sudah lebih dulu tinggal di Paris. Bukan sebuah kebetulan bahwa Alvaro merupakan asisten pribadi Neymar yang merupakan sahabat Messi. Messi disebut merekomendasikan Alvaro kepada Neymar ketika keduanya masih bermain di Barcelona. Alvaro disebut telah tinggal di Paris sejak kepindahan Neymar ke PSG pada 2017. Sejak saat itu, ayah dan anak tersebut tinggal berbeda negara dan hanya bertemu sesekali saja setiap tahunnya. Berkat kepindahan Lionel Messi ke PSG, Pepe dan Alvaro Costa kini bisa kembali hidup berdekatan. Sama seperti Messi yang juga bermain berdekatan bersama dengan satu sahabatnya, Neymar. PSG siapkan satu manuver terakhir di bursa transfer musim panas 2021. Dirasa 5 pemain baru masih kurang, Paris Saint-Germain PSG menyiapkan satu manuver terakhir di bursa transfer musim panas 2021. Raksasa Liga Prancis Paris Saint-Germain tengah menggila di lantai bursa transfer musim panas 2021. Sederet nama bahkan berhasil digait oleh Paris Saint-Germain pada jendela transfer tahun ini. Tidak tanggung-tanggung, PSG mampu merekrut 5 pemain berlabel bintang sekaligus. Les Galacticos yang dibangun oleh PSG seolah menakutkan lawan-lawan mereka di level domestik maupun Eropa. Ibarat bermain di game konsol, skuad PSG dinilai terlalu overpower mengingat keberadaan pemain-pemain bintang di dalamnya. Namun, PSG dilaporkan masih belum puas hingga mendatangkan 5 pemain baru. Dilansir dari L'Equipe, pelatih PSG Mauricio Pochettino ingin menambah satu pemain lagi terutama di posisi gelandang tengah. Mauricio Pochettino mengharapkan gelandang tengah baru yang mumpuni guna melengkapi The Dream Team dalam line-up PSG. Untuk memenuhi hal tersebut, PSG siap bermanuver sebelum penutupan jendela transfer musim panas tahun ini. Klub milik Nasir Al-Khelaifi tersebut telah membidik 2 nama sebagai pelengkap kepingan puzzle squad Pochettino. PSG dilaporkan bahkan mengontrak salah satu dari Paul Pogba atau Eduardo Camavinga sebelum akhir Agustus 2021. Kontrak Paul Pogba dan Eduardo Camavinga bakal berakhir pada musim panas tahun depan. Hal itu membuat Manchester United atau Rennes mungkin tergoda untuk menguangkan pemain mereka sebelum pergi dengan status bebas transfer pada musim panas 2022.